Kalau kita ketahui beberapa pelonggaran sudah terjadi, mudik boleh, penyelenggaraan event-event boleh, seperti itu ya, dengan syarat tentunya. Ya. Apakah ini tanda-tanda Indonesia menuju endemi? Apa saja langkah yang harus dilampaui Indonesia agar nanti dari pandemi ini menjadi endemi, Pak Reza? Oke. Ya, saya selalu mendapat pertanyaan itu, apakah sekarang itu memang sudah endemi atau tidak? Ada dua hal, Mas. Saya melihatnya, kalau dari sisi epidemiologi sebenarnya, kita melihat dari istilahnya dulu ya. Endemi itu, pandemi itu kan sebenarnya epidemi yang terjadi di seluruh dunia. Epidemi itu peningkatan kasus yang sangat tinggi tiba-tiba. Nah, ini terjadi di seluruh dunia. Endemi itu ketika kasusnya sudah menetap lokal, dan kalau kita sekarang mengenal namanya angka reproduksi, epidemi itu terjadi ketika angka reproduksinya lebih dari 1. Sehingga ada tambahan kasus baru setiap saat. Endemi itu ketika angka reproduksinya hanya 1. Jadi satu kasus itu menggantikan kasus yang lama, maka akan mendatar. Tetapi bisa jadi kasusnya mendatar, tapi misalnya ada suatu daerah yang kasus perharinya 5 dibandingkan ada daerah yang kasus perharinya 500. Sama-sama angka reproduksinya 1 misalnya. Itu kan sesuatu yang masalah berbeda, toh. Ya. Itu satu hal. Kemudian endemi secara definisi itu adalah menetap di sebuah wilayah lokal. Tapi sekarang di seluruh dunia juga statusnya sama. Jadi endemi di seluruh dunia, dan kemudian kita bisa bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan akan muncul varian baru yang bisa menyebabkan gelombang baru yang melanda seluruh dunia. Nah, dari sisi itu, ketika ada gelombang baru terjadi di seluruh dunia, artinya kan pandemi masih terjadi. Ya kan? Nah, dari sisi epidemiologis memang menjadi tidak terlalu tepat untuk dikatakan seperti itu, bahwa pandemi sudah berakhir beralih ke endemi. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat, terutama di Indonesia dan di beberapa negara yang lain, itu sudah terbentuk kekebalan, penularan relatif mendatar, kemudian juga sistem kesehatan sudah bisa mengelola dengan baik kasus-kasus yang ada, sehingga seharusnya ada pergeseran pola penanganan yang saat ini kan sifatnya masih sangat semacam respon emergensi ya. Kita kan respon pandemi kan seperti kebencanaan. Itu yang harus kemudian diubah menjadi respon yang sifatnya programatik. Respon yang masuk ke dalam sistem. Karena sistem respon kebencanaan kan bukan di dalam sistem yang normal kan. Pembiayaan dan sebagainya. Ini harus menjadi masuk ke dalam program pengendalian penyakit yang normal yang ada. Nah, mungkin bayangannya atau gambarannya seperti program pengendalian penyakit demam berdarah. Dari waktu ke waktu demam berdarah juga akan ada outbreak-nya, akan meningkat tinggi. Tetapi secara umum akan ada waktu di mana dia mendatar. Nah, ini juga akan terjadi seperti itu. Jadi saya melihatnya pandemi ke endemi itu bukan pada epidemiologi per se, tetapi bagaimana kita meresponnya. Kita sudah punya pengalaman yang cukup besar selama 2 tahun untuk mengelola penyakit ini. Sudah seharusnya ada model pengendalian yang sistematik, yang programatik gitu. Mungkin perlu ada perencanaan sampai 5 tahun ke depan, bagaimana itu dikelola, dan seterusnya. Jadi responnya saja yang mungkin bisa kita katakan cara kita merespon itu berubah dari pandemi ke endemik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.